Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-oloknya. Surat Al-Ahqaf ayat 46. Dengan demikian, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki pemberian petunjuk kepada seseorang, maka Dia akan membukakan hati, pendengaran, dan penglihatannya. Dan sebaliknya, jika Dia bermaksud menyesatkannya, maka Dia akan menjadikannya bisu, buta, dan tuli. Sedangkan kata gisyawah berarti githawel ain, penutupan mata. Sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, dan Allah meletakkan penutup pada penglihatannya, surat Al-Jathiyah ayat 23. Ada di antara isi hati itu ada kebaikan atau keburukan yang tampak oleh pandangan mata. Mata merupakan cermin bagi hati yang akan memperlihatkan apa yang ada padanya. Jika Anda benar-benar marah kepada seseorang, atau Anda tidak menyukai ucapan dan tingkah lakunya, maka Anda akan menemukan pada mata Anda penutup ketika melihat dan bergaul dengannya. Itulah pengaruh dari kebencian dan penolakan terhadapnya. Penutupan itu semakin ditebalkan bagi orang-orang kafir sebagai hukuman bagi mereka atas penolakan dan keengganan mereka menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mata mereka tidak dapat lagi melihat letak dan jalan menuju petunjuk. Sedangkan mengenai kata al-syud, Allah Ta'ala telah berfirman, demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan ia dihalangi, artinya sudah, dari jalan yang benar. Surat Al-Mu'min ayat 37. Para ulama Kufah membaca dengan memberikan dhammah pada huruf sya'ad, yaitu syuda, sedangkan ulama lainnya membaca dengan memberikan fathah pada huruf sya'ad. Namun demikian, keduanya tidak saling bertentangan. Sedangkan kata al-syad telah dimuat Allah Ta'ala dalam firman Allah. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akhirnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Allah berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonanmu berdua, sebab itu tetaplah kalian berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui." Surat Yunus ayat 88. Al-syudu, al-qulub berarti penutupan dan penghalangan. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan, kata itu dimaksudkan penghalangan. Arti ayat itu adalah, "Ya Allah, keraskan dan kunci matilah hatinya sehingga tidak akan pernah lentur dan terbuka bagi keimanan." Dan yang demikian itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berkata kepada Musa, "Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya aku akan membekukan hatinya sehingga ia tidak akan beriman sehingga ia menyaksikan tanda-tanda kekuasaanku serta berbagai keajaibanku di Mesir." Penutupan dan pembekuan tersebut merupakan bagian dari kesempurnaan keadilan Allah terhadap musuh-musuh Allah. Hal itu dilakukan Allah sebagai hukuman bagi mereka atas kekufuran dan keingkaran mereka, sebagaimana mereka diazab dengan berbagai macam musibah. Dengan demikian, qada dan hadar merupakan perbuatan Allah Ta'ala yang sangat adil dan bijaksana, di mana Dia telah menempatkan kebaikan dan keburukan pada tempatnya masing-masing. Dan umat manusia itu sendiri yang zalim dan bodoh atas apa yang mereka kerjakan. Sedangkan mengenai kata al-syarfu, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan apabila diturunkan satu surat, sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain, sambil berkata, adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kalian?" Sesudah itu mereka pun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Surat At-Taubah ayat 127. Demikianlah, Allah Azza wa Jalla memberitahukan mengenai tindakan mereka, yaitu berpaling, dan juga tindakan Allah terhadap mereka,
yaitu pemalingan hati mereka dari Al-Quran dan pemahamannya, karena mereka bukan orang yang berhak memperolehnya. Mereka itu sama sekali tidak paham dan memiliki tujuan yang sangat jahat. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan gamblang dan jelas Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan hal itu melalui firman Allah, kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar tersebut. Surat Al-Anfal ayat 23. Melalui ayat tersebut di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan mengenai penolakan iman pada diri mereka. Dan bahwasanya tidak ada kebaikan sedikit pun yang masuk dalam hati mereka disebabkan oleh penolakan tersebut. Dan karena itu pula Allah Ta'ala tidak mau menjadikan mereka mendengar, yang dengan pendengaran itu mereka akan dapat memahami. Dengan demikian, pendengaran yang diberikan kepada orang mukmin tidak pernah sampai kepada mereka. Setelah itu, Allah Azza wa Jalla memberitahu mengenai penghalang lain yang bersemayam dalam hati mereka yang menghalangi mereka dari keimanan. Penghalang itu berupa kesombongan, keberpalingan, dan penolakan. Penghalang yang pertama berupa penghalangan dari pemahaman, dan penghalang kedua berupa penundukan. Perhatikanlah firman Allah berikut ini, Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Surat At-Taubah ayat 127. Pemalingan hati mereka itu sebagai hukuman atas keberpalingan mereka. Dijadikannya mereka berpaling oleh Allah Azza wa Jalla itu disebabkan karena tidak adanya keinginan dan kehendak Allah untuk menghadapkan mereka kepada Al-Quran, karena dalam diri mereka tidak terdapat kebaikan sama sekali. Maka hati mereka pun berpaling akibat kebodohan dan kesaliman mereka terhadap Al-Quran. Yang demikian itu sama seperti pemberian balasan berupa pemalingan hati sebagian kaum Musa dari petunjuk, selain dari pemalingan pertama yang mereka lakukan sendiri. Sebagaimana yang difirmankan Allah, maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Surat Al-Shaf ayat 5. Demikianlah, jika seorang hamba berpaling dari Tuhannya, maka dia akan membalasnya dengan pemalingan yang lain, yang menjadikannya tidak mungkin dapat menghadapkan diri kepada Allah. Kisah tentang keberpalingan iblis merupakan suatu yang paling jelas dan bermanfaat untuk menjadi bahan renungan. Di mana ketika ia durhaka kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak taat pada perintah Allah serta mengerjakan hal itu secara berulang-ulang, Allah Ta'ala pun langsung menjadikannya sebagai penyeru kepada kemaksiatan dan kedurhakaan. Dan pengingkaran dan penolakan Allah Ta'ala terhadapnya merupakan hukuman baginya atas penolakan dan kekufuran mereka. Hukuman atas suatu kejahatan adalah kejahatan serupa, sebagaimana balasan atas kebaikan itu berupa kebaikan yang serupa. Jika ditanyakan, bagaimana mungkin keingkaran Allah Ta'ala atas mereka itu bisa berupa pemalingan dan penolakan, padahal Dia telah berfirman, maka bagaimanakah kalian dipalingkan dari kebenaran? Surat Yunus ayat 32. Dia juga berfirman, maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Surat Al-Ankabut ayat 61. Selain itu, dia juga berfirman, maka mengapa mereka, orang-orang kafir, berpaling dari peringatan Allah? Surat Al-Mudatsir ayat 49. Jika dia yang memalingkan mereka, lalu bagaimana masih menanyakan, siapa memalingkan mereka dan mengapa pula mereka berpaling? Mengenai pertanyaan itu dapat dikatakan, bahwa mereka semua tidak pernah lepas dari keadilan Allah. Karena itu, Dia dapat saja menempatkan mereka, membukakan pintu bagi mereka, menghamparkan jalan, serta memberikan berbagai persediaan. Dia kirimkan para rasul Allah kepada mereka, menurunkan kitab-kitab Allah kepada mereka, serta melalui lisan para rasul Allah itu Allah menyeru mereka kepada kebenaran. Selain itu, Allah juga membuatkan akal pikiran bagi mereka untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang membahayakan.
faktor-faktor yang menguntungkan dan faktor-faktor yang merugikan. Allah juga menciptakan buat mereka pendengaran dan penglihatan, namun dengan demikian itu mereka lebih mengutamakan hawa nafsu mereka daripada takwa dan lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk. Bahkan mereka berujar, bermaksiat kepadamu lebih kami utamakan daripada taat kepadamu, dan berbuat syirik kepadamu lebih kami sukai daripada mengesahkanmu, dan menyembah selain dirimu lebih bermanfaat bagi dunia kami daripada menyembahmu. Maka dengan demikian itu hati mereka telah berpaling dari Tuhan, Pencipta, dan Pelindung mereka, serta menyimpang dari berbuat taat kepada Allah. Mereka menutup pintu petunjuk dari diri mereka atas kehendak dan pilihan mereka sendiri, maka sebagai jawabannya, Allah Ta'ala pun menutup pintu tersebut, dan mereka dibiarkan berbuat apa yang menjadi pilihan mereka. Semua pintu yang mereka berpaling darinya ditutup oleh Allah Ta'ala sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sekiranya Dia menghendaki penciptaan yang lain selain hal tersebut bagi mereka, niscaya Dia akan dapat dengan mudah melakukannya. Namun Dia telah menciptakan berpasang-pasangan, tinggi dan rendah, terang dan gelap, bermanfaat dan berbahaya, baik dan buruk, malaikat, syaitan, binatang, yang disertai dengan memberikan berbagai macam sarana, kekuatan, dan proses kerjanya. Semuanya itu berjalan sesuai dengan hikmah Allah. Dialah Tuhan yang berhak mendapatkan pujian. Tuhan yang menyandang berbagai kesempurnaan, kesucian, dan kebesaran. Sedangkan mengenai kata ighfal, Allah Ta'ala telah berfirman, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Surat Al-Kahfi ayat 28. Abu Abbas T.S.Alep pernah ditanya tentang firman Allah, yang telah kami lalaikan dari mengingat kami, maka ia menjawab, artinya, Allah jadikan ia lalai. Dalam percakapan kata, aghfaltuhu berarti aku sebut ia sebagai orang yang lalai. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis katakan, al-ghaflu berarti sesuatu yang kosong. Jika dikatakan, Alkitab al-ghaflu berarti buku itu belum ada tulisan. Dengan demikian aghfalnahu berarti Allah biarkan ia lalai berzikir. Karena Allah Ta'ala tidak menghendaki zikir baginya, maka ia pun tetap terus lalai. Jika Allah menghendakinya lalai, maka ia tidak akan pernah berzikir. Jika ditanyakan, apakah kelalaian, kekufuran, keberpalingan, dan semisalnya itu dinisbatkan pada tidak adanya kehendak Allah Azza wa Jalla terhadap kebalikannya, ataukah pada adanya kehendak Allah terhadap kebalikan dari semuanya itu? Mengenai pertanyaan seperti itu dapat dikatakan bahwa Al-Quran telah mengungkapkan mengenai masalah tersebut, dan karena itu Allah Ta'ala berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Surat Al-Maidah ayat 41. Allah juga berfirman, dan barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Surat Al-Maidah ayat 41. Selain itu, Dia berfirman, barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, Surat Al-An'am ayat 125. Kelalaian ini berakibat pada ketundukan terhadap hawa nafsu serta perbuatan yang melampaui batas. Furudhan, menurut Mujahid berarti sia-sia. Sedangkan Qatadah mengemukakan, artinya, orang itu benar-benar menyia-nyiakan segala sesuatu. Dan Al-Sadi mengartikannya sebagai kebinasaan. Abu Haytham mengatakan, Amrun Furudha berarti orang itu menyepelekan dan menyia-nyiakannya. Al-Farra mengatakan, Furudhan berarti mengabaikan dan menyia-nyiakan apa yang seharusnya diperhatikan dan dikerjakan serta mengikuti apa yang seharusnya tidak diikuti dan mengabaikan hal-hal penting. Sedangkan mengenai kata al-marad, Allah berfirman, di dalam hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah menambah sakit penyakit itu, Surat Al-Baqarah ayat 10. Selain itu, Allah Ta'ala juga berfirman,
maka janganlah engkau tunduk dalam berbicara sehingga membuat orang yang dalam hatinya ada penyakit berkeinginan. Surat Al-Ahzab ayat 32. Dalam surat yang lain dia berfirman, supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu serta supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Surat Al-Mudatsir ayat 31. Sakit hati berarti berada dalam keadaan tidak sehat dan normal. Hati yang sehat itu dapat mengetahui yang benar, menyukainya, dan menanakannya kepada orang lain. Sedangkan hati yang sakit, baik berupa keraguan maupun berupa upaya menularkan keraguan itu pada orang lain. Bertolak dari hal tersebut, penyakit orang-orang munafik itu berupa keraguan, sedang penyakit orang-orang durhaka berupa penyimpangan dan ketundukan pada nafsu syahwat. Allah Azza wa Jalla telah menyebut semuanya itu sebagai penyakit. Ibnu Anbari mengemukakan, secara etimologis, kata al-marad itu berarti kerusakan. Jika dikatakan, si fulan sakit, berarti badannya kurang sehat dan keadaannya mengalami perubahan. Sakit itu berkisar pada 4 hal, yaitu, kerusakan, kelemahan, kekurangan, dan kegelapan. Oleh karena itu seseorang dikatakan sakit dalam suatu hal, jika ia lemah dan tidak mampu mengerjakannya. Sepasang mata itu dikatakan sakit jika tidak dalam keadaan lemah. Ibnu Arabi mengemukakan, asal kata al-marad berarti kekurangan. Karena itu, suatu badan disebut sakit jika ia kekurangan tenaga dan kekuatan. Dan hati itu disebut sakit jika ia kurang memahami agama. Sedangkan Al-Ashari menceritakan, dari Al-Munziri, dari sebagian sahabat, al-marad itu berarti kegelapan. Sebagaimana dikemukakan seorang penyair, saat malam menderita sakit dari segala penjuru, sebab tidak ada matahari dan bulan yang menyinari. Demikianlah makna asal dari kata al-marad tersebut. Sedangkan keraguan, kebodohan, kesesatan, kebingungan, kehendak menyimpang, tunduk pada nafsu syahwat, dan kejahatan yang ada di dalam hati itu semuanya berpulang kepada keempat hal tersebut. Sedangkan mengenai kata tagalubul afidah, pemalingan hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, Al-Qur'an, pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Surat Al-An'am ayat 110. Artinya, jika ayat-ayat Al-Quran itu datang kepada mereka, maka mereka tidak mau beriman. Maksudnya, Allah Ta'ala memberikan batasan antara diri mereka dengan iman, sehingga meskipun ayat-ayat Allah datang kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai firman Allah Azza wa Jalla, seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, Al-Quran, pada permulaannya, di mana mayoritas ahli tafsir mengemukakan, artinya, Allah memberikan dinding pemisah antara mereka dengan iman, meskipun datang kepada mereka ayat-ayat kami, sebagaimana kami telah memberikan dinding pemisah antara mereka dengan iman pada kali pertama. Ibnu Abbas mengatakan, artinya, Allah senantiasa memalingkan hati dan pandangan mereka sehingga mereka kembali seperti keadaan pertama. Yang demikian itu seperti firman Allah Ta'ala, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, Surat Al-Anfal ayat 24. Dan ulama lainnya mengatakan, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka. Karena mereka tidak beriman pada permulaannya, maka Allah menghukum mereka dengan memalingkan hati dan pandangan mereka. Kata Kama'a dalam ayat 110 surat Al-An'am itu mengandung makna penjelasan, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, surat Al-Qasas ayat 77. Demikian juga firman Allah, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian, kami telah mengutus kepada kalian Rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian serta menyucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah.
Al-Sunnah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku niscaya aku akan ingat kepada kalian. Serta bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian mengingkari nikmat-Ku. Surat Al-Baqarah ayat 151-152. Yang indah dari menyatunya penjelasan dan penyerupaan dengan kata kama dalam ayat-ayat tersebut adalah pemberitahuan bahwa balasan itu serupa dengan perbuatan, baik yang berupa kebaikan maupun kejahatan. Taklib berarti pemalingan sesuatu dari satu arah ke arah yang lain. Yang menjadi konsekuensi dari penurunan ayat tersebut adalah iman kepadanya, karena mereka melihatnya dengan mata kasat, mengetahui dalil-dalilnya secara gamblang, dan menyaksikan kebenarannya. Jika mereka tidak beriman, maka yang demikian itu merupakan wujud pemalingan hati dan pandangan mereka dari arah yang sebenarnya. Dalam buku Sahih Muslim telah diriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati umat manusia ini berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman, sebagai satu hati yang dikendalikannya sesuai kehendaki Allah. Kemudian beliau berdoa, ya Tuhan pengendali hati, arahkanlah hati kami agar taat kepadamu. Dan Imam Tirmidzi juga pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik, ia menuturkan, Rasulullah senantiasa memperbanyak ucapan, ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Lalu kutanyakan, ya Rasulullah, kami beriman kepadamu dan apa yang engkau bawa, maka apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Beliau pun menjawab, ya, sesungguhnya hati itu berada di antara dua dari jari-jari Allah, yang dia bolak-balikan sekehendak Allah. Imam Tirmidzi sendiri mengatakan, status hadis ini adalah Hasan Syahih. Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan, doa yang banyak dipanjatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah, ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Lalu kutanyakan, ya Rasulullah, apa benar doa itu banyak engkau panjatkan? Maka beliau pun berujar, sesungguhnya tidak seorang hamba pun melainkan hatinya berada di antara dua dari jari-jari Allah, jika menghendaki untuk meluruskannya, maka Allah akan meluruskannya. Dan Allah jika menghendaki untuk memalingkannya, maka Allah akan memalingkannya. Sedangkan mengenai firman Allah Azza wa Jalla, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Ibnu Abbas mengemukakan, Allah Ta'ala menghinakan dan membiarkan mereka berada dalam kesesatan mereka. Dan mengenai kata izagatul kalbi, pemalingan hati, Allah Ta'ala berfirman, maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Surat Al-Syaf ayat 5. Dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan hamba-hamba Allah yang beriman, di mana mereka pernah memohon kepada Allah, mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karunikanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Surat Ali Imran ayat 8. Asal kata al-zaig berarti kecondongan. Dengan demikian, izagatul kalbi berarti keberpalingan hati dari petunjuk menuju kepada kesesatan. Kata izagah ini tidak hanya digunakan pada hati, tetapi juga pada pandangan, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, dan ketika pandangan kalian berpaling dan hati kalian naik menyesak sampai ke tenggorokan, surat Al-Ahzab ayat 10. Qatadah dan Muqatil mengatakan, syahastu firakan, aku telah saksikan beberapa kelompok. Kata syuhus itu, lanjut Qatadah dan Muqatil, mendekati makna al-zaig tetapi tidak sama. Kata syuhus berarti membuka kedua mata melihat sesuatu tanpa kedipan. Ketika pandangan itu berpaling dari segala sesuatu dan tidak menjatuhkan pandangan kecuali kepada orang-orang yang menjadi fokus perhatian dari semua arah, lalu pandangan itu berpaling kepada hal yang lain. Al-Farra mengatakan, pandangan itu berpaling dari segala sesuatu dan tidak menoleh kecuali kepada lawannya dalam keadaan bingung. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis
Ibnu Qayyim al-Jauziyah, katakan, jika hati seseorang telah dipenuhi oleh rasa takut, maka pandangannya akan tertuju kepada selain hal yang menakutkan. Dengan demikian, pandangannya itu berpaling dari hal yang menakutkan. Sedangkan mengenai kata Al-Hajlan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika Allah menolong kalian, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah membiarkan kalian, tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kalian selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Surat Ali Imran ayat 160. Asal arti kata Al-Hajlan adalah al-tarku wa tahaliyah yang berarti meninggalkan atau membiarkan. Oleh karena itu, sapi atau kambing yang tertinggal di padang rumput bersama anaknya disebut hadzul. Mengenai ayat ini, Muhammad bin Ishaq mengatakan, jika Allah menolong kalian, maka tidak akan ada seorang pun yang bakal mengalahkan dan mencelakai kalian. Tetapi jika Dia membiarkan dan meninggalkan kalian, niscaya tidak akan ada seorang pun yang mampu menolong kalian. Wujud dari hajlan adalah berupa tindakan Allah Azza wa Jalla membiarkan hamba Allah dengan tidak mempedulikannya. Lawan dari hajlan adalah taufik, yang artinya Dia sama sekali tidak mengabaikan hamba Allah, justru sebaliknya, Dia selalu berbuat baik, bersikap lembut, menolong, mendukung, dan melindungi seperti perlindungan ayah kandung untuk anaknya yang tidak mampu. Orang yang dibiarkan dan ditinggalkan oleh Allah, maka sesungguhnya ia benar-benar binasa. Oleh karena itu, di antara doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering dipanjatkan adalah sebagai berikut ini, ya Tuhan yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk, Allah. Ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, tiada Tuhan melainkan hanya Engkau semata, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, perbaikilah keadaanku secara keseluruhan, dan jangan Engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri atau kepada salah seorang dari makhluk, meski hanya sekejap mata. Dengan demikian, seorang hamba dilepas di tengah-tengah antara Allah dan musuh Allah, iblis. Jika dia membantunya, maka tidak sekali-kali musuhnya dapat mengalahkannya. Sebaliknya, jika dia membiarkan dan meninggalkannya, maka ia akan diterkam syaitan sebagaimana anak kambing diterkam oleh serigala. Jika ditanyakan, apa dosa anak kambing itu sehingga ia ditinggalkan di tempat gembala di tengah-tengah serigala, mungkinkah ia akan mampu menghadapinya dan menyelamatkan diri darinya? Untuk menjawab pertanyaan itu dapat dikatakan, demi Allah, sesungguhnya syaitan itu merupakan serigala bagi manusia, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah tidak memberikan kekuasaan bagi serigala terlaknat ini, syaitan, atas kambing, manusia, yang lemah ini. Jika saja serigala itu diberi kekuasaan, lalu ia memenuhi seruan Allah, menaati perintah Allah, tidak melanggar, serta segera meninggalkan tempat penggembalaan kambing itu menuju ke tempat para serigala bermain, maka bukankah kesalahan dan semua dosa itu menjadi tanggungan kambing itu sendiri? Dalam buku Al-Mujalasah, Ahmad bin Marwan Al-Maliki menceritakan, aku pernah mendengar Ibnu Abi Dinar berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai berbagai macam ilmu yang tidak terhingga yang hanya diberikan kepada setiap individu dari manusia saja. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Sah, Aidi Al-Qathan, dari Ubaidillah bin Bakar Al-Sahmi, dari ayahnya, ia menuturkan, ada suatu kaum yang sedang melakukan perjalanan, ada di antara mereka seorang yang berjalan melewati beberapa ekor burung, maka ia pun bertanya kepada kaum itu, apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh burung-burung itu? Tidak, jawab mereka. Lebih lanjut ia menuturkan, burung-burung itu mengatakan begini dan begitu. Burung itu menunjukkan sesuatu kepada kita yang kita sendiri tidak mengetahui benar atau bohong. Hingga akhirnya mereka berjalan melewati segerombolan kambing yang diantaranya terdapat seekor kambing betina yang ketinggalan anaknya, lalu ia mengulurkan lehernya ke arah anaknya seraya mengembik. Maka orang itu pun bertanya,
tahukah kalian apa yang dikatakan kambing betina itu? Tidak, jawab kami. Dan ia pun menuturkan, kambing betina itu berkata kepada anaknya, cepatlah kemari agar tidak dimakan oleh serigala sebagaimana ia telah memakan saudaramu pada tahun pertama di tempat ini. Lebih lanjut ia menceritakan, akhirnya kami pun sampai ke tempat penggembala berada dan kami tanyakan kepadanya, apakah kambing betina pernah melahirkan sebelum tahun ini? Penggembala itu pun menjawab, ya, kambing itu pernah melahirkan pada tahun pertama, tetapi anaknya dimakan oleh serigala di tempat ini. Setelah itu kami mendatangi suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada seorang perempuan yang duduk di atas seekor unta, maka unta itu pun mengeluarkan busa pada mulutnya serta mengulurkan leher pada perempuan tersebut. Maka orang itu pun bertanya, apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan oleh unta ini? Tidak, jawab kami. Orang itu melanjutkan bahwa unta itu mengutuk perempuan di atasnya dan mengaku bahwa wanita itu telah menyuruhnya berjalan sedang ia berada di atasnya. Hingga akhirnya kami berhenti di antara kaum tersebut dan kami katakan, hai kalian semua, sahabat kami yang satu ini mengatakan bahwa unta ini mengutuk perempuan yang menaikinya serta mengaku bahwa perempuan itu telah menyuruhnya berjalan jauh sedang ia berada di atas punggungnya. Kemudian mereka menderumkan unta itu dan memeriksanya, dan ternyata memang ia seperti apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Kambing itu mengingatkan anaknya akan bahaya serigala hanya dengan sekali peringatan saja, dan ia pun menaatinya. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkali-kali mengingatkan manusia dari bahaya syaitan, yang ia akan terus-menerus menggoda sehingga godaan dan ajakannya itu dipenuhi. Berkenaan dengan hal itu Allah Ta'ala berfirman, dan berkatalah syaitan ketika berkata, hisab, telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku mengingkarinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencelaku, akan tetapi celalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian yang mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Surat Ibrahim ayat 22. Sedangkan mengenai kata Al-Irkas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa disesatkan Allah, sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Surat An-Nisa, ayat 88. Al-Farra, mengemukakan, Arkasahum dalam ayat tersebut berarti Allah mengembalikan mereka kepada kekufuran. Abu Ubaidah mengatakan, Irkas berarti pembalikan bagian atas ke bawah dan sebaliknya, atau pembalikan bagian pertama ke yang terakhir dan begitu sebaliknya. Berkenaan dengan makna kata tersebut, ada seorang penyair, Umayyah mengatakan, mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka, karena mereka itu pelaku kemaksiatan dan hanya mengatakan kebohongan dan tipu daya. Bertolak dari hal di atas, maka kotoran binatang disebut al-ruks, karena ia dikembalikan dalam keadaan najis. Al-ruks, al-nuks, al-markus, dan al-mankus mempunyai satu makna. Al-Zujat mengatakan, Arkasahum berarti mereka dikembalikan. Artinya, bahwa Allah mengembalikan mereka kepada kehinaan kaum kafir. Selain itu, Allah Azza wa Jalla juga memberitahukan mengenai hukum, ketetapan, dan keadilan Allah yang diberlakukan di tengah-tengah mereka. Pengembalian mereka kepada kekufuran itu disebabkan oleh usaha dan perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang difirmankan Allah, sekali-kali tidak, demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka,
Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Demikian itulah wujud keesaan dan keadilan Allah, tidak seperti yang dikatakan oleh paham Qadariyah, yang menyatakan bahwa pengesaan Allah Ta'ala melalui pengingkaran terhadap berbagai sifat dan keadilan serta mendustakan takdir. Sedangkan mengenai kata Al-Tatsbit, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal itu, Surat At-Taubah ayat 46. Al-Tatsbit berarti menghindarkan seseorang dari sesuatu yang akan dikerjakannya. Ibnu Abbas mengatakan, artinya, Allah Ta'ala bermaksud memalingkan dan menjadikannya malas untuk berangkat. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan, artinya, Allah Ta'ala menahan mereka. Sedangkan Muqatil mengemukakan, Allah Azza wa Jalla mengilhami hati mereka agar tetap tinggal di situ bersama orang-orang yang tetap tinggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hikmah Allah yang terkandung dalam tatsbit tersebut melalui ayat sebelum dan sesudah ayat tersebut di atas, di mana Dia berfirman, sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal itu, Surat At-Taubah ayat 46. Maka ketika mereka meninggalkan iman kepada Allah, tidak mau bertemu dengan Allah, meragukan apa yang tidak seharusnya diragukan, dan tidak mau berangkat menuju kepada ketaatan kepada Allah, serta tidak mau mempersiapkan diri untuknya, maka Allah Azza wa Jalla sangat tidak menyukai tindakan tersebut. Sesungguhnya orang yang tidak mau beriman kepada Allah, Rasul Allah, serta kitab-kitab Allah, tidak mau menerima petunjuk yang diberikan melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mengetahui rasa syukur kepada Allah, bahkan sebaliknya ia malah kufur dan mengingkarinya, maka ketaatan dan juga keberangkatan mereka bersama Rasul Allah sangat tidak disukai dan dikehendaki Allah Ta'ala, sehingga Allah pun menjadikannya lemah dan malas ikut berangkat agar mereka tidak terhindar dari apa yang dibenci Allah Ta'ala. Selanjutnya Allah mengilhamkan ke dalam hatinya agar tetap tinggal bersama orang-orang yang tetap tinggal. Setelah itu Allah Tabaraka wa Ta'ala memberitahukan mengenai hikmah bagi orang-orang mukmin dari tidak berangkatnya mereka bersama mereka, di mana Dia berfirman, jika mereka berangkat bersama kalian, niscaya tidak menambah kalian selain kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke depan di celah-celah barisan kalian untuk melakukan kekacauan di antara kalian, sedang di antara kalian terdapat orang-orang yang amat suka mendengar perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim, Surat At-Taubah ayat 47. Artinya, jika saja ikut berangkat bersama orang-orang mukmin, niscaya mereka akan membuat kekacauan di antara kaum muslimin serta menimbulkan berbagai kebimbangan dan perbedaan pendapat. Ibnu Abbas mengatakan, artinya, orang-orang itu tidak akan menambah kaum muslimin melainkan hanyalah kerusakan, kelemahan, dan sikap pengecut. Artinya, mereka menjadikan kaum muslimin merasa takut menghadapi para musuh dengan cara menanamkan rasa keberatan dalam hati mereka. Lebih lanjut Ibnu Abbas menuturkan, firman Allah Ta'ala, Lauda, hilalakum, berarti mereka segera masuk di tengah-tengah barisan mereka untuk mengacaukan dan mencerai-beraikan kalian. Mereka, lanjut Ibnu Abbas, melemahkan keberanian kalian, kaum muslimin, dengan cara mencerai-beraikan mereka, sehingga dengan demikian itu mereka tidak berani lagi menghadapi musuh mereka. Sekarang ini sedang kejadian penting.